Anda masih menyaksikan Kompas Sport Pagi bersama saya Edwin Chan. Sport lovers, kita ingin lihat informasi dari hari ketiga Final Four Pro Liga Jakarta. Bayangkara presisi di luar prediksi. Harus takluk dari Palembang Bang Sumsel melalui drama 5 set. Sementara di sektor putri, Gresik Petrokimia panaskan persaingan usai meraih kemenangan full set atas Jakarta Pertamina Enduro. Duel sengit tersaji saat Jakarta Bayangkara Presisi berjumpa Palembang Bang Sumsel pada hari ketiga Final Four Pro Liga Sabtu malam. Meski lebih dijagokan, Bayangkara kesulitan menghadapi skuad besutan Iwan Dedi Setiawan. Kedua tim silih berganti memimpin dan berbagi 2 set sehingga pemenang laga harus ditentukan di set kelima. Kendati mengemas 24 poin bagi Bayangkara, Leonardo Leva gagal membawa timnya menang. Sebaliknya, Marco Sedlacek mencetak 23 angka untuk kemenangan Bang Sumsel, 21-25, 25-19, 21-25, 25-18, dan 18-16. Sementara di sektor putri, persaingan semakin memanas usai Gresik Petrokimia berhasil meraih kemenangan perdana. Menghadapi Jakarta Pertamina Enduro, Petrokimia yang masih belum diperkuat Megawati Hangestri tertinggal lebih dulu di 3 set awal, 23-25, 25-22, dan 13-25. Salah satunya lewat aksi Junaida Santi yang menjadi pendulang poin terbanyak Pertamina dengan 23 angka. Namun Petrokimia harus bersyukur memiliki Julia Sangiacomo. Mengemas 33 angka, Sangiacomo mengantar Petrokimia balikan kedudukan dengan merebut 2 set berikutnya 25-22 dan 15-9. Ini jadi kemenangan perdana Petrokimia di babak Final Four. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia DPD Perbasi Jakarta menggelar Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025. Diikuti 10 klub bola basket di Jakarta, acara diselenggarakan hingga pekan ketiga Mei 2025. Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025 telah bergulir. 10 klub putri asal Jakarta dengan peserta usia 19 hingga 35 tahun ikut ambil bagian pada event yang dilaksanakan di Villari Sports Center, Jakarta Selatan. Liga Putri ini hanya berlangsung pada Sabtu dan Minggu dengan kompetisi yang berlangsung hingga pekan ketiga Mei 2025. 10 klub yang ambil bagian diantaranya Bahanhof Basketball, B-Force, KABC, hingga Warriors Basketball Jakarta. Pebasket putri ternama juga ikut berpartisipasi seperti Kristi Rumambi, Keira Hadinoto, Nadia Rohma, hingga Sofia Rebecca. Penyelenggara menilai ajang ini dilakukan demi menghidupkan kembali Liga Basket Putri sekaligus pembibitan di tanah air. Sebenarnya kan kita banyak bibit-bibit atlet putri gitu, cuma emang tidak ada wadahnya gitu. Jadi inilah awal terbentuknya si Liga Putri ini karena memang ada banyak bibit dan tempat mainnya terakhir tuh di tahun 2018 kalau nggak salah. Itu sudah sempat ke stop, terus akhirnya kita inisiatif untuk yaudah deh kita adain aja Liga Putri kayak gitu sih. Harapan saya pasti kayak gitu, mungkin skalanya akan lebih besar lagi. Insya Allah harapan saya pasti lebih dari Jakarta gitu. Liga Bola Basket Putri Jakarta ini menggunakan sistem full kompetisi dan pemuncak klasemen akan menjadi juara. Sebelumnya, Liga Bola Basket Putri Nasional pernah bergulir dengan tajuk Sri Kandi Cup pada 2017. Sayang, kompetisi itu harus terhenti dikarenakan pandemi COVID-19 dan belum bergulir lagi hingga saat ini. Reninta Niken, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Yang jadi sorotan lainnya, sport lovers, aparel olahraga Mills memastikan terus berinovasi untuk mendukung timnas Indonesia di beragam ajang multi-event internasional. Pernyataan ini disampaikan dalam peluncuran koleksi musim gugur 2025 dan perkenalan kembali kerjasama Mills dengan NOC Indonesia di Jakarta. Aparel olahraga dalam negeri Mills berkomitmen untuk terus berinovasi mendukung tim nasional lintas cabang olahraga di ajang multi-event internasional. Pernyataan ini disampaikan CEO Mills, Chia Kong Hao, dalam peluncuran koleksi produk musim gugur 2025 di Jakarta. Sebelumnya, aparel ini telah menjalin kerjasama dengan NOC Indonesia untuk ajang multi-event internasional Asian Winter Games 2025. Pada ajang ini, jersey atlet didesain dengan sedemikian rupa untuk menahan suhu dingin. Inovasi seperti ini akan terus dikembangkan secara spesifik untuk menunjang performa atlet sesuai cabang olahraga dan lokasi pertandingan. Jenama lokal ini juga akan kembali menjadi penyedia jersey timnas untuk SEA Games 2025.
Membagi menjadi 3, satu itu olahraga outdoor, ya seperti sepak bola, hoki outdoor, itu punya keperluan sendiri dengan teknologi sendiri. Begitu juga indoor atau court, seperti badminton, volley, basket, itu juga punya keperluan yang berbeda secara teknologi. Begitu juga dengan atletik, jadi kita bagi 3. Nah itu jelas berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya ini yang sering tidak diketahui ya, jadi penampilan kami secara atlet ya, kebetulan saya juga pernah jadi atlet, itu sangat mempengaruhi dari psikologi penampilan atlet itu sendiri. Kalau kami sudah tampil dengan aparel yang menarik ya, yang keren gitu, itu otomatis sudah menaikkan mental untuk bertanding atlet-atlet tim Indonesia nantinya. Mills sebelumnya juga telah menjadi penyedia aparel bagi cabang olahraga atletik, panjat tebing, dan tenis. Sementara di sepak bola, koleksi spesial juga dirilis bersama punggawa Persib Mark Klok dan pemain timnas Sandy Walsh. Tim Liputan Kompas TV. Sport Lovers, itulah dia sorotan olahraga dari Kompas Sport Pagi edisi kali ini. Saya Twin Chan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Kompas Sport berikutnya. Bersama tokoh-tokoh perempuan nasional, Kompas TV merayakan ketangguhan perempuan-perempuan Indonesia yang berdedikasi dan menginspirasi. Dengan penampilan spesial dari Krisdayanti dan Woro Mustiko, Anugerah Puspa Bangsa, Minggu 20 April pukul 8 malam di Kompas TV.